saudara sekalian dari media, saudara sekalian dimanapun berada, jadi benar kita berkumpul pimpinan koalisi Indonesia Maju dan kita brainstorming. Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut supaya seluruh teman-teman koalisi paham benar ujungnya dan nanti bisa sampai ini yang ditawarkan kepada rakyat. Intinya landasan kuat yang sudah dicapai oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, landasan ekonomi yang sudah kuat diakui oleh seluruh dunia, prestasi yang sudah dicapai, ini momentum ini kita akan amankan, pertahankan untuk menjadi suatu landasan untuk meneruskan pembangunan bangsa. Kita semuanya memiliki target yang jelas, kriteria yang jelas. Kita sangat optimis melihat masa depan bangsa. Ya, posisi kita menguat terus dan kita yakin rakyat Indonesia akan tidak lama lagi mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkan. Saya kira begitu. Pak Jul, ada yang ditambah? Terima kasih Pak Prabowo, capres kita, produser Anies. Tadi Pak Prabowo memaparkan 12 fokus kebijakan. Saya bilang saya setuju banget Pak. Nggak ditambah juga nggak apa-apa, udah 12 Pak. Teman-teman senang semua. 12 tambah boleh, nggak tambah. Tambah juga ada sih. Ini kebetulan angkanya 12 pas. Jadi saya langsung setuju. Kok Pak Prabowo tahu gitu. Habis itu Pak Erlangga tadi mengusulkan, tapi ini belum final. Masa depan bersama kita. Ada partnya lagi. Masa depan bersama kita. Harus setuju Pak Erlangga. Saya akan tambah lagi lah. Jadi belum Kekaryaan apa? ada Kekaryaan juga. Jadi insya Allah paling kurang tadi poin penting 5 tahun saja ya kemiskinan habis selesai insya Allah. Dan 2045 dasar kokoh untuk di negara maju 5 tahun saja Pak Prabowo tadi sudah bisa meletakkan dasar itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan partai pada malam ini. Sebelum baik Pak Erlangga Hartarto, rekan-rekan wartawan, tadi telah dipaparkan oleh Pak Prabowo program yang akan beliau kerjakan. Insya Allah jika beliau terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024 yang akan datang. Dan tadi kita ada diskusi masukan-masukan terhadap program yang dia sampaikan, dan saya juga memberikan sedikit masukan di samping fokus kepada persoalan ekonomi dan pendidikan yang tadi dikemukakan oleh Pak Prabowo. Saya katakan kita perlu juga untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum kita ini, ya khususnya pasca amandemen terjadi kesimpang siuran jalannya negara kita ini, yang memang perlu kita bahas, dalami apakah kita perlu amandemen lagi
sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna. Dan perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri, karena mustahil kita akan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat kalau kondisi politik dalam negeri kita berantakan. Karena tadi saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua, jangan sampai berkembang sebagai isu HAM dan kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa kita, seperti yang terjadi pada 1950 tahun yang lalu. Terakhir saya juga menyampaikan bahwa perlu sekali kita melakukan pembangunan di bidang hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum di negara kita. Sekarang ini kita lihat dalam semua aspek kepastian hukum tidak ada, maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita. Karena itu saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, partai-partai dipersilakan untuk mengirimkan pakar-pakarnya, ahli-ahlinya untuk mempertajam dan memperluas apa yang telah dilakukan sebagai program kerja yang akan dilaksanakan. Terima kasih dan semua pembahasan itu solid, ya, tenang, santai. Dan memang ini koalisi ini santai, ya, dulu pegang-pegang, kita ketawa dengan persahabatan, apalagi Pak Sohibul baik kita, Pak Alaka ini juga memang orang yang santai, membuat suasana kita menjadi enak dan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan media sekalian, saya hanya ingin menambahkan 3 kata setelah mendengarkan satu presentasi calon presiden kita, Pak Prabowo. Yang pertama, agenda ini agenda persatuan, karena dia memadukan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Yang kedua, saya yakin betul bahwa agenda ini kalau dijalankan secara konsisten, insya Allah akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara superpower baru. Jadi poin yang ketiga adalah bahwa kepemimpinan Pak Prabowo insya Allah tahun 2024 yang akan datang akan menjadi babak sejarah baru bagi Indonesia insya Allah.